Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan nota pengantar Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lampung Tengah Febri Antoni, didampingi Wakil Ketua 1 M. Ilyas Hayani Muda, Wakil Ketua 2 Cecep Jamani, Wakil Ketua 3 Wayan Dama, dan Sekretaris DPRD Ihsan. Turut hadir Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya beserta jajaran Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah. Pemkab Lampung Tengah telah menyusun draft rancangan awal RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029, memuat pokok-pokok gambaran umum kondisi daerah, capaian pembangunan daerah, isu strategis, dan permasalahan pembangunan. Proses pembahasan rancangan program berlangsung intensif, disusun berdasarkan sinkronisasi dengan rencana pembangunan Provinsi Lampung, pembangunan nasional, dan kebutuhan prioritas daerah. Rancangan awal arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan, dengan mengusung draft visi Lampung Tengah menuju Kabupaten Lampung Tengah yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. Pembangunan Lampung Tengah ke depan juga dikontribusikan untuk mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, yaitu negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan, dan draft visi Provinsi Lampung 2045, yaitu mandiri, maju, dan berkelanjutan. Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah juga melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen masyarakat Lampung Tengah untuk mencapai kemajuan. Visi tersebut selaras dengan arah pembangunan nasional dan diterjemahkan ke dalam 3 misi utama yang mencakup pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan SDM yang unggul, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan. RPJMD Lampung Tengah kali ini menitik beratkan pada program makan bergizi gratis, penguatan ekonomi desa lewat BUMDes dan koperasi. Lampung Tengah mendukung sebagai lumbung pangan nasional, hingga inisiasi energi terbarukan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Program tersebut telah dilengkapi dengan indikator kinerja dan dukungan anggaran yang realistis. Program ini bukan sekedar visi di atas kertas, seluruh OPD punya arah kebijakan sektoral yang jelas. Para sahabat pengguna hadirin dan satgas yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama kita sehat sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Perkenalkan, pada saat ini saya selaku pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati, anggota Forkopimda, serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Para sahabat paripurna hadirin dan satgas yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini menagihkan penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029. Rapat paripurna pada hari ini dihadiri oleh 34 dari 50 anggota Dewan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini Rabu tanggal 14 Juni 2025, rapat ke-12 masa sidang ketiga tahun sidang 2025, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama
Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih kepada saudara tugas yang telah memimpin memberikan satu persatu supaya dapat melakukan. Para sahabat paripurna yang kami hormati, sesuai dengan ketua pada tata tertib DPRD Kabupaten Lamongan pada bab 7 pasal 1 ayat 4, pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan dan masuk ke keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan permasalahan DPRD. Itu kepada sekretaris DPRD saya silakan untuk membacakan. Kita telah menang nomor 78 dari 2 dalam menang dari seri cerita dari Mali 01 dari seri 2025 tanggal 1 Juni 2025 yang menyampaikan keadaan kritis yang dari tahun 2025 dan hormat saudara sebagai kesempatan yang menang di depan dengan hormat berkenan dengan penggunaan berapa kita rencana pembangunan dan negara presiden dari Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029. Bersama ini disampaikan rancangan kepala daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJ dari Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 untuk dibahas dan disepakati bersama sebagaimana berlaku. Demikian aku malu atas perhatiannya. Ucapkan terima kasih. Bupati Lamongan Abdul Wijaya dan ditandatangani. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 015 dari data kuning dari 6 Romawi dari seri 2025 tanggal 10 Juni 2025 perihal susunan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lamongan tahun 2025 kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ditunjuk dengan hormat sehubungan dengan susunan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lamongan tahun 2025 maka bersama dengan fraksi dari Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan memberitahukan susunan alat kelengkapan AKD DPRD Kabupaten Lamongan tahun 2025 sebagaimana berlaku. Demikian sudah disampaikan atas apa yang ada kerjasamanya. Ucapkan terima kasih. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lamongan Ketua Kadin Perwakilan Sebagai Kesatu FM Sekretaris Manat Dicap Jabatan. Lampiran susunan AKD fraksi dari Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan tahun 2025. Komisi 1 kita di Asia Akhir. Komisi 2 Kadin Perwakilan dari Kesatu FM. Komisi 3 Manat. Komisi 4 Badan Pengawas Negara. Badan Pengawas 1 Kadin Perwakilan dari Kesatu FM. Badan Pengguna Modal 1 Kadin Perwakilan dari Kesatu FM. 2 Badan Pengawas Negara. Badan Usaha 1 Manat. 2 Badan Pengawas Negara. Badan Anggaran 1 kita di Asia Akhir. Fraksi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Lamongan Kedua Kadin Perwakilan dari Kesatu FM Sekretaris Manat Dicap Jabatan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut di atas, pada hari ini Bupati Lamongan akan menyampaikan nota data rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 kepada DPRD Kabupaten Lamongan. Itu kepada yang terhormat saudara pribadi, saya persilakan untuk menyampaikan. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya mengapresiasi peran DPRD, terutama Pansus RPJMD, yang dinilai proaktif dan konstruktif selama proses pembahasan. Dokumen RPJMD ini sangat penting karena akan menjadi landasan kebijakan hingga 2 dekade ke depan.
RPJMD ini menjadi fondasi awal untuk menyusun RPJMD 2025-2045 yang selaras dengan visi Indonesia Emas. Sejumlah tantangan besar yang masih dihadapi Lampung Tengah, yakni rendahnya rasio pendapatan asli daerah. Kondisi ini membuat pelayanan publik belum bisa berjalan maksimal, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Bupati menekankan pentingnya strategi peningkatan PAD sebagai fokus kerja ke depan. Peningkatan PAD harus jadi perhatian serius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara ketua, wakil ketua, dan anggota dewan yang terhormat serta hadir yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang terhormat yang akan melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Lampung tahun 2025-2029. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah Lampung Tengah 5 tahunan ke depan guna mencapai visi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029, yaitu Lampung Tengah unggul, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Visi yang dijabarkan dalam 5 misi yaitu: 1. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan inklusif. 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan hidup secara adil dan merata. 3. Memperkuat kemandirian daerah, pemberdayaan kampung, dan hilirisasi pertumbuhan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, melalui reformasi birokrasi yang optimal. 5. Memperkokoh keamanan dan stabilitas wilayah serta harmonisasi kehidupan masyarakat. Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029 telah berpedoman pada kaidah-kaidah penyusunan dan melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Selanjutnya, dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029 akan menjadi dasar bagi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam menyusun rencana strategis Renstra tahun 2025-2029 yang kemudian akan menjadi panduan dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah RKP pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan rencana kerja Raja perangkat daerah pada setiap tahun. Saudara ketua, wakil ketua, dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menyusun RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029. Di antaranya, keselarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung 2025-2029. Penetapan target indikator makro pembangunan daerah, penetapan program-program prioritas pembangunan daerah, dan perkiraan ketersediaan anggaran serta situasi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Dalam menyusun rencana program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu: 1. Penjabaran visi dan misi bupati wakil bupati terpilih. 2. Berbasis permasalahan serta isu strategis nasional daerah. 3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan pembangunan berkelanjutan. 4. Peningkatan dan penerapan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. Saudara ketua, wakil ketua, dan anggota dewan terhormat serta hadirin yang berbahagia. Demikianlah
rancangan peraturan daerah Kabupaten Tengah tentang rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020. Fraksi-fraksi DPRD Lampung Tengah menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda RPJMD Lampung Tengah 2025-2020. Sejumlah tanggapan, catatan, pertanyaan, dan pernyataan mengemuka dalam pandangan umum fraksi kali ini. Dalam tanggapannya, fraksi-fraksi mengutarakan tentang terobosan yang akan dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan dari segi ekonomi terkait dengan sasaran arah kebijakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Fraksi-fraksi lainnya yang disampaikan secara tertulis berharap pelaksanaan penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dan transparan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Hal ini guna memastikan 5 tahun ke depan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah dapat ditingkatkan secara merata dan menyeluruh. Program-program pemerintah diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan di masyarakat, serta menjadi wujud nyata dari visi misi 5 tahun ke depan, sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan. Peraturan daerah yang disusun harus benar-benar merespon dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan prinsip peningkatan kesejahteraan di Lampung Tengah. Tak kalah pentingnya tentang strategi pemerintah daerah dalam menumbuhkan iklim investasi dan peningkatan indikator pembangunan manusia, serta mempertanyakan kualitas pelayanan kesehatan, pendanaan pendidikan, reformasi birokrasi, dan kemandirian keuangan daerah. Marilah apa tahun ini kita lanjutkan dengan pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Tengah. Untuk pandangan umum fraksi tentunya memerlukan waktu agar masyarakat fraksi akan merumuskannya. Begitu kami akan pada peserta sidang terhormat, kita skor per menit. Lanjut. Lanjut ya. Baik. Para masyarakat kemudian yang kita hormati, marilah akan ini kita lanjutkan dengan pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Tengah. Sebelumnya saya tawarkan kepada anggota terhormat, apakah pandangan umum akan dibacakan oleh masing-masing fraksi atau disampaikan secara tertulis? Silakan. Baik. Yang lain? Kami bacakan. Baik. Untuk itu, saya persilakan kepada fraksi Gerindra membacakan pandangan fraksinya. Silakan berbicara. Salam Indonesia. Pandangan umum fraksi Gerindra terhadap nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029. Kami dari fraksi Gerindra menyoroti beberapa hal. Yang pertama mengenai infrastruktur, kesenjangan APBD, pendidikan, dan kesehatan. Mengenai infrastruktur, terutama masalah jalan, yang selama ini menjadi masalah cukup besar dan menjadi isu yang paling sering diperbincangkan di masyarakat, terutama pada saat kami seluruh anggota DPRD melaksanakan reses di dapil kami masing-masing. Banyak jalan penghubung antara kampung dengan kondisi yang masih rusak dan tidak memadai di hampir seluruh wilayah Lampung Tengah. Hal ini berdampak terhadap aktivitas perekonomian dan menghambat aktivitas sosial masyarakat. Untuk itu, pembangunan jalan akan menjadi skala prioritas dalam pembangunan. Kami dari fraksi Gerindra mendukung upaya pemerintah dalam program prioritas Kabupaten Lampung Tengah yang memuat 8 poin utama, yaitu menyesuaikan dengan program pusat 8 poin program hasil terbaik cepat, yaitu pemberian makan siang bergizi di sekolah
serta bantuan gizi bagi ibu hamil dan balita. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, eliminasi TBC serta pembangunan rumah sakit berkualitas. Kemudian meningkatkan produktivitas pertanian dengan pengelolaan lahan dan lumbung pangan desa daerah dan nasional. Selanjutnya, pembangunan sekolah umum serta renovasi sekolah yang membutuhkan perbaikan. Berikutnya, peningkatan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, kenaikan gaji ASN, tenaga kesehatan, guru, dosen, TNI Polri, dan pejabat negara untuk meningkatkan kesejahteraan. Berikutnya, pendirian Badan Penerimaan Nasional. Berikutnya, pembangunan infrastruktur desa, kelurahan, termasuk bantuan langsung tunai dan penyediaan rumah murah dengan sanitasi yang baik. Pimpinan rapat anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan seluruh hadirin yang terhormat. Di dalam pendapatan dan belanja APBD terlihat kesenjangan yang cukup tinggi antara anggaran belanja untuk aparatur dengan anggaran belanja untuk program kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Belanja untuk aparatur masih relatif tinggi, sementara belanja untuk peningkatan sarana prasarana bantuan sosial masih relatif tetap. Ini menjadi tantangan bagaimana strategi mengubah paradigma APBD yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini perlu kerja nyata dan kerja keras pemerintah daerah. Perlu diingat bahwa Puskesmas memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, terutama di daerah perkampungan. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas, perbaikan fasilitas sarana yang masih kurang memadai, perbaikan jam operasional pelayanan, ketersediaan tenaga medis yang memadai adalah hal-hal yang perlu kita fokuskan di RPJMD agar masyarakat kita sakit akan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Kami yang terakhir dari fraksi Partai Gerindra juga menyoroti mengenai tata ruang wilayah. Mudahnya investasi dengan sistem terpadu layanan satu pintu harus benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik secara geografis, kultur, adat, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Industri, investasi retail, dan perdagangan umum agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi bagi masyarakat. Menjadi kewajiban kita sebagai pemerintah untuk memperjuangkan masyarakat Lampung Tengah agar tidak terjadi kerendahan dan gesekan yang berakibat oleh adanya perbedaan kultur, adat, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Demikian pandangan umum dari fraksi Partai Gerindra. Fraksi Golkar, saya silakan. Silakan dibuka.
Saya pimpinan Dewan berterima kasih kepada para hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati, anggota Forkopimda, serta yang terhormat para anggota Dewan atas kehadirannya di rapat paripurna pada hari ini. Kami mohon maaf bagi yang dalam memimpin rapat paripurna pada hari ini atas kekurangan dan kesalahan. Marilah rapat paripurna ini kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Tim Liputan melaporkan.